Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Asnat Clara Sinta Berusi Nuraya, dengan nomor induk mahasiswa 1107620038. Saya merupakan salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kurikulum 1947. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu adalah Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Silakan disimak penjelasannya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konteks ekonomi rencana pembelajaran 1947. Buruknya kondisi perekonomian di Indonesia pada masa kemerdekaan menghambat pelaksanaan rencana pembelajaran 1947, sehingga membuat rencana pembelajaran 1947 baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950. Buruknya kondisi perekonomian di Indonesia pada masa itu pun tidak luput dari pengaruh penjajah yang pada saat itu berusaha mempertahankan statusnya di Indonesia. Kedua, tujuan kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development conference bertujuan untuk membentuk karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Dan juga mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, yaitu struktur dan isi kurikulum rencana pembelajaran 1947. Kurikulum yang dipakai di Indonesia pasca kemerdekaan dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia saat itu. Negara-negara penjajah yang mendiami wilayah Indonesia ikut juga mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, setidaknya ada dua sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang, yaitu sistem pendidikan Islam atau pesantren dan sistem pendidikan Belanda. Susunan rencana pembelajaran 1947 sangat sederhana, lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku-buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dirintis sejak zaman Jepang. Adapun sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945 sampai dengan 1950 adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Sekolah Rakyat atau SR. Selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Mengingat kurikulum SR diatur sesuai dengan putusan Menteri PKK tanggal 19 November tahun 1946 nomor 1153/BHGA yang menetapkan daftar pelajaran SR di mana tekanannya adalah pelajaran bahasa berhitung. Hal ini dapat terlihat bahwa dari 38 jam pelajaran seminggu, 8 jam adalah untuk bahasa Indonesia,
4 jam untuk bahasa daerah, dan 17 jam berhitung untuk kelas 4, 5, dan 6. Tercatat, sejumlah 24.775 buah SR pada akhir tahun 1949 di seluruh Indonesia. Yang kedua, yaitu pendidikan guru. Pendidikan guru terbagi menjadi 3. Yang pertama, Sekolah Guru B atau SGB. Pelajaran yang diberikan bersifat umum untuk di kelas 1, 2, 3, sedangkan pendidikan keuruan baru diberikan di kelas 4. Untuk kelas 4 ini juga dapat diterima tamatan sekolah SMP, SPG, dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang membawahinya sejumlah guru, dan diantaranya merupakan tenaga tidak tetap karena memang sangat kekurangan guru tetap. Yang kedua, yaitu Sekolah Guru C atau SGJ. Dan yang ketiga, yaitu Sekolah Guru A atau SGA. Pendidikan 3 tahun sesudah SMP. Dapat pula diterima pelajar-pelajar dari lulusan kelas 3 atau SGB. Mata pelajaran yang diberikan di SGA sama jenisnya dengan mata pelajaran yang diberikan di SGB. Hanya penyelenggaraannya lebih luas dan mendalam. Yang ketiga yaitu Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan Sekolah Menengah Tinggi atau SMT. Sekolah Menengah Pertama, seperti halnya pada zaman Jepang, SMP mempergunakan rencana pelajaran yang sama pula. Tetapi, dengan keluarnya surat keputusan Menteri PPK tahun 1946, maka diadakannya pembagian A dan B mulai kelas 2, sehingga terdapat kelas 2A, 2B, 3A, dan 3B. Di bagian A, diberikan juga sedikit ilmu alam dan ilmu pasti, tetapi lebih banyak diberikan pelajaran bahasa sekolah. Menengah tinggi atau SMT, yang pertama, memenuhi kebutuhan nasional, yang kedua, bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia, yang ketiga, mutunya setingkat dengan SMT menjelang kemerdekaan. Ujian akhir dapat diselenggarakan oleh masing-masing sekolah selama belum ada ujian negara. Tetapi, setelah tahun 1947, barulah berlaku ujian negara tersebut. Yang keempat, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan terbagi menjadi 2. Yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan adalah pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Yang pertama, pendidikan ekonomi. Pada awal kemerdekaan pemerintah baru dapat membuka sekolah dagang yang lama. Pendidikannya 3 tahun sesudah sekolah rakyat. Sekolah dagang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau pembukuan. Sedangkan penyelenggaraan sekolah dagang tersebut dilaksanakan oleh inspektur sekolah dagang. Yang kedua, pendidikan kewanitaan. Sesudah kemerdekaan di mana pemerintah membuka sekolah kepandaian Putri atau SKP, dan pada tahun 1947 Sekolah Guru Kepandaian Putri atau SGKP yang lama pelajarannya 4 tahun setelah SMP atau SKP. Yang kelima, pendidikan teknik kursus kerajinan negeri atau KKN. Sekolah atau kursus ini waktu belajarnya 1 tahun lamanya dan merupakan pendidikan teknik terendah berdasarkan SR 6 tahun. KKN terdiri atas jurusan-jurusan kayu, besi, anyaman, perabot rumah, las, dan batu. Sekolah Teknik Pertama atau STP bertujuan mendapatkan tenaga tukang yang terampil tetapi disertai dengan pengetahuan teori. Lama pendidikan ini 2 tahun sesudah SR dan terdiri atas jurusan-jurusan kayu, batu, keramik, perabot rumah, anyaman, besi, listrik, mobil, cetak, tenun kulit, motor, ukur tanah, dan cor. Sekolah teknik atau ST bertujuan mendidik tenaga-tenaga pengawasan bangunan. Lama pendidikan 2 tahun setelah STP atau SMP bagian B. Dan meliputi jurusan-jurusan bangunan gedung, bangunan air dan jalan, bangunan radio, bangunan kapal, percetakan dan pertambangan. Sekolah Teknik Menengah atau STM bertujuan mendidik tenaga ahli teknik
dan pejabat-pejabat teknik menengah. Lama pendidikan 4 tahun setelah SMP bagian B atau ST, dan terdiri atas jurusan-jurusan bangunan gedung, bangunan sipil, bangunan kapal, bangunan mesin, bangunan listrik, bangunan mesin kapal, kimia, dan pesawat terbang. Pendidikan guru untuk sekolah-sekolah teknik bertujuan untuk memenuhi keperluan guru-guru sekolah teknik di buka sekolah atau kursus-kursus untuk mendidik guru yang menghasilkan 3 ijazah. Yang pertama, ijazah A Teknik atau KGSTP, guna mengajar dengan wewenang penuh pada STP dalam jurusan bangunan sipil, mesin listrik, dan mencetak. Lalu yang kedua yaitu ijazah B1 Teknik atau KGST, untuk mengajar dengan wewenang penuh pada ST atau STM kelas 1 dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedung, dan mesin. Lalu yang ketiga yaitu ijazah B2 Teknik guna mengajar dengan wewenang penuh pada STM dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedung, mesin, dan listrik. Yang keenam, pendidikan tinggi periode 1945 sampai 1950. Pendidikan ini membuka peluang bagi warga negara tanpa syarat untuk meneruskan studi pendidikannya. Lembaga ini pun berkembang sangat baik. Namun dengan adanya perjuangan membela negara, waktu perkuliahan pun terhambat. Yang ketujuh, pendidikan tinggi Republik. Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi mengalami berbagai tantangan, tetapi tidak juga dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan merupakan salah satu kekuatan dari seluruh kekuatan rakyat Indonesia. Sejak awal kemerdekaan di Jakarta, berdiri Sekolah Tinggi Kedokteran sebagai kelanjutan Ika Daigaku zaman Jepang. Pada bulan November 1946, dibuka pula Sekolah Tinggi Hukum serta Filsafat dan Sastra. Setelah aksi agresi militer satu kedua lembaga pendidikan tinggi terakhir, ini ditutup oleh Belanda, sehingga secara resmi sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, pendidikan tinggi waktu itu terpecah menjadi 2, yaitu pendidikan tinggi Republik dan pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Namun perkuliahan masih dilanjutkan di rumah dosen, sehingga merupakan semacam kuliah privat. Sebelum agresi militer 1 di Malang, terdapat pula lembaga pendidikan tinggi Republik. Yang kedelapan, pendidikan tinggi di daerah. Pendudukan Belanda Mr. Suwandi selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada saat itu sebagai upaya terpentingnya dalam mengembangkan pendidikan nasional, yaitu mengubah sistem pendidikan dan pengajaran sehingga lebih sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia yang baru merdeka. Pembentukan panitia penyelidikan pengajaran sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam rangka mengubah sistem pendidikan kolonial ke dalam pendidikan nasional. Sebagai konsekuensi perubahan sistem, kurikulum pada semua tingkat pendidikan mengalami perubahan pula. Kurikulum yang semula diorientasikan pada kepentingan kolonial, kini diubah selaras dengan kebutuhan bangsa yang sudah merdeka. Salah satu hasil panitia tersebut yang menyangkut kurikulum adalah bahwa setiap rencana pelajaran pada setiap jenjang pendidikan sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pendidikan pikiran, karena kebutuhan terhadap semangat patriotisme dan pendidikan zaman penjajah di mana kemampuan ditunjukkan untuk kebutuhan penjajah. Yang kedua, menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dengan menghubungkan membuat apa yang dipelajari biasa langsung dipraktekkan karena keterbatasan sumber belajar, yaitu buku teks dan perangkat pembelajaran lainnya. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan watak, kemampuan afektif dan psikomotorik sebagaimana tujuan pembangunan dan mempersiapkan sumber daya manusia demi kebutuhan bangsa. Didasari oleh pembentukan watak, patriotisme terhadap tanah air karena ancaman penjajah selalu membayang-bayangi dan dengan kecintaan terhadap negara membuat semangat bela negara tertanam kuat dalam diri pelajar.
Yang keempat, meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Wujud konkret adalah terciptanya kesadaran bernegara, yaitu sikap bela negara, patriotisme, dan kepekaan sosial dalam masyarakat. Sistematika pendidikan pada masa berlakunya kurikulum 1947 tidak dijelaskan secara rinci, implementasinya dilaksanakan pada 1950. Evaluasi terhadap pencapaian hasil pendidikan lebih diarahkan pada ketentuan mengenai kelulusan seorang dari suatu unit atau lembaga pendidikan tertentu. Kualitas yang harus dikuasai oleh peserta didik tidak didasarkan pada tujuan pendidikan nasional. Setelah kurikulum 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran dengan merinci silabus setiap mata pelajaran. Sekian video saya yang membahas beberapa materi mengenai kurikulum 1947. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Semangat belajar dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.